Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Insani, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Luar Sekolah kelas 2, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inovasi pendidikan non-formal, yang dimana pendidikan non-formal difokuskan pada konsep, urgensi, teori, aspek, dan hambatan, serta pendukung ikhtiar inovasi pendidikan non-formal dalam berbagai konteks, seperti pendidikan holistik, pengembangan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, dan pengembangan masyarakat berbasis pengetahuan dari berbagai perspektif, pemikiran, dan pengalaman praktis teruji yang selama ini berkembang di Indonesia. Yang pertama, konsep inovasi, yang dimana secara umum inovasi sering disamakan dengan kata reformasi atau perubahan. Kata inovasi berasal dari bahasa Latin, yaitu innovation, yaitu yang diperbarui atau direnovasi. Didasarkan pada verb novus yang berarti baru, sebagai suatu yang berharga. Inovasi tidak harus diawali dengan kreativitas mutlak dan penemuan. Inovasi merupakan tindakan yang posisional, di mana suatu tindakan dipandang sebagai tindakan inovatif tergantung latar sosial, di mana tindakan ini diarahkan suatu inovasi, tidak perlu sesuatu baru bagi individu yang menerapkan tindakan terkait, atau bagi anggota yang dalam lingkungan atau dominannya mengadopsi solusi dimaksud sebagai tindakan nilai dari aktivitas sekarang. Yang kedua, urgensi inovasi, yang dimana praktik terbaik studi kasus yang dilakukan oleh UNESCO 2002 di beberapa negara terpilih di kawasan Asia Pasifik tentang pendidikan non-formal menyimpulkan sebuah rumusan praktis berbaik untuk pendidikan berdasarkan bagi inovasi pendidikan non-formal ke depan dalam tujuan hal strategi sebagai berikut. Perlunya perluasan definisi dan cakupan pendidikan non-formal harus didasarkan pada kebutuhan lokal. Dukungan pemerintah berkelanjutan, keterkaitan literasi dengan kegiatan ekonomi, peran pendidikan dasar dalam mengatasi kemiskinan. Pendidikan non-formal merupakan kegiatan multisektor. Perlu ada perubahan pandangan terhadap pendidikan non-formal pada saat ini, definisi dan lingkungannya. Secara tradisional, PNF merupakan pengganti pendidikan dasar bagi mereka yang tidak memperoleh kesempatan atau keberuntungan dari pendidikan formal. Maka kegiatan PNF ini di sini sebagai besar menekankan pada literasi dan numerasi dasar bagi penduduk, produktif, dan orang tua. Mengikuti perubahan yang terjadi, diperlukan perluasan definisi, lingkup, dan program PNF. Pada pendidikan berkelanjutan, pembelajaran sepanjang hayat PNF perlu dikembangkan belajar ICT serta kemampuan mengembangkan bisnis dan pemasaran. Pengalaman lapang yang diperoleh menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan PNF perlu dukungan dan keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat merupakan faktor bagi keberhasilan program PNF. Oleh karena itu, maka inovasi pendidikan non-formal harus mencakup juga inovasi yang mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program-program PNF. PNF berhasil jika mendapat dukungan dan keterlibatan berbasis komunitas. Pemerintah berkelanjutan terhadap program-program PNF diperlukan agar misi utama PNF tercapai dengan baik dan memiliki sumbangan positif untuk pemberdayaan masyarakat. Pemerintah pusat, daerah, dan bahkan tingkat lokal perlu membantu secara teknis dan finansial, manakala program PNF yang dikembangkan bersentuhan dengan upaya pendidikan masyarakat dan pengentasan kelompok masyarakat miskin di pedesaan agar lebih berdaya dengan kemampuan sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang ketiga, teori-teori inovasi pendidikan non-formal, yang mengemukakan beberapa teori mengenal bagaimana inovasi dapat dihasilkan dari teori, yaitu
Circular Flow, teori tempat inovasi, tahap, model, siklus inovasi kesehatan. Teori Circular Flow dikembangkan oleh dan Kabar 2004 yang memandang bahwa ilmu dan teknologi adalah penting, tetapi tidak cukup. Sumber pengetahuan adalah inovasi. Pengetahuan juga perlu dimiliki dan diserap, serta pengetahuan itu perlu diterapkan dan inovasi secara berkelanjutan dan terus-menerus atau sebaliknya. Kreasi pengetahuan perlu dilanjutkan dengan mempelajarkan dengan penerapan dan inovasi, terus memiliki dan diserap serta ditransfer dan disebar luas. Proses kreatif, penerapan dan pemilikan serta proses inovasi memerlukan eksistensi, posisi, dan peran dari ilmu masing-masing secara monodisiplin. Yang keempat, aspek-aspek inovasi pendidikan non-formal yang dimana PNF dapat dikembangkan di aspek kelembagaan, pengorganisasian, pengelolaan, pengembangan program, dan hilir pada pengembangan aktivitas pembelajaran. Dilengkapi dengan perkembangan aspek-aspek itu dengan memutakhirkan pandangan-pandangan filosofi, konsep dan teori, metodologi dan teknis edukatif atau teknis pembelajaran. Mengikuti pemikiran dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan, PNF hendaknya dikembangkan juga dalam hal pemenuhan mutu sesuai standar yang terus meningkat pada aspek kompetensi lulusan, isi pembelajaran, pengelolaan, pembiayaan, sarana dan prasarana, serta evaluasinya yang tentu berbeda dengan substansi dan praktek dalam pendidikan formal. PNF perlu memiliki lembaga atau organisasi yang ramping namun lincah dalam bekerja, selalu tanggap atau fenomena perubahan yang cepat, model pengelolaan atau manajemen yang berbasis kebutuhan masyarakat lokal, yang tidak perlu modal pengelolaan yang berorientasi terlampau mengejar keuntungan finansial, program-program yang memberdayakan individu dan masyarakat secara ekonomi, sosial, politik, dan budaya dengan pendekatan yang memerdekakan dan menyadarkan, dilihat dari filosofi kependidikan yang memunculkan paradigma pendidikan kritis secara konsep dan teori. PNF perlu mengacu pada pandangan-pandangan baru seperti konsep pendidikan orang dewasa, pendidikan berkelanjutan, pembelajaran sepanjang hayat, dan sejenisnya. Dalam konsep PNF untuk globalisasi, masyarakat pengetahuan dan informasi, serta masyarakat belajar. Sejalan dalam itu, pengembangan pendidikan non-formal harus menyentuh aspek pengayaan program-program PNF yang memiliki banyak orientasi, tidak sebatas memenuhi pendidikan dasar lewat jalur pendidikan non-formal, tetapi lebih daripada itu, pasca literasi dan kebutuhan pendidikan non-formal lain untuk kepentingan pengembangan ekonomi dan spiritual masyarakat, pengembangan dan aktualitas dari diri, serta kesadaran lingkungan, perubahan iklim dan lingkungan, serta di atas itu semua adalah pendidikan untuk mengingatkan harkat, martabat, dan derajat manusia sebagai makhluk Allah yang dikaruniai berbagai kelebihan untuk kemaslahatan hidup dan kehidupan manusia. Pendidikan non-formal hendaknya mampu memfasilitasi kebutuhan pengetahuan tentang hidup dan untuk kehidupan manusia. Dimensi teknis metodologis perlu dipahami dan ditingkatkan kemampuan untuk menggunakan agar inovasi pendidikan non-formal berjalan baik. Selain pemahaman tentang aspek-aspek filosofi, konsep, dan teori, kelembagaan, organisasi, pengelolaan, dan peningkatan kapasitas pembelajaran juga alat yang digunakan untuk melaksanakan inovasi tersedia dan terasa untuk siap dipergunakan. Dalam hal ini, penguasaan
Dimensi metodologi menjadi penting bagi dalam bentuk penelitian, tindakan ataupun penelitian dan pengembangan yang dilandasi oleh butir-butir prinsip dalam melakukan suatu yang sifatnya inovasi, apalagi inovasi teruji. Dan yang terakhir, hambatan dan tantangan inovasi pendidikan non-formal. Inovasi pendidikan non-formal dengan sendirinya akan menghadapi hambatan dan tantangan struktural, kultural, finansial, individual, sosial, konflik sosial, atau penentangan masyarakat yang kesemuanya tentu berpulang pada ada tidaknya nilai positif, manfaat ekonomi dan sosial dari inovasi pendidikan non-formal yang dilakukan itu. Seperti di atas disampaikan bahwa inovasi pendidikan non-formal terus memperoleh dukungan kekuasaan secara struktural dari tingkat tertinggi sampai terendah, mampu memelihara dan mengembangkan sisi budaya di tingkat lokal. Secara sosial dan budaya memperoleh dukungan finansial yang tidak berorientasi keuntungannya finansial semata, mengandung niatan membangun manusia secara individu dan sosial dalam dimensi keetikaan sosial masyarakatnya, dilandasi oleh komitmen bersama semua pemangku kepentingan, terhindar dan tidak memicu konflik sosial, apalagi memunculkan penentangan masyarakat. Dan oleh karena ini, inovasi pendidikan non-formal itu harus memberi manfaat secara ekonomi dan sosial, mengurangi eksploitasi kekayaan yang sudah sangat lama dilakukan dengan buah yang dihasilkan berupa kerusakan alam dan bencana terjadi di mana-mana, banjir bandang, tanah longsor, sampai fenomena kabut asap yang setiap tahun selalu berulang, ibarat penyakit akut dan kronis. Sekian dari materi yang saya bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.